Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Khairunisa dengan NIM 2050803011111038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Lokasi dan Tata Letak Pabrik. Pemilihan lokasi pabrik merupakan faktor yang sangat berkaitan erat dengan efisiensi perusahaan ditinjau dari segi ekonomis. Sedangkan tata letak pabrik dan tata letak peralatan proses merupakan faktor penting dalam kelancaran operasional pabrik. Untuk pembahasan kali ini mengenai lokasi pabrik, tata letak pabrik atau plan layout, dan luasan pabrik. Untuk lokasi pabrik, terdapat faktor utama dan faktor khusus yang merupakan faktor yang paling menentukan dalam menetapkan lokasi pabrik yang tepat. Faktor utama dalam menetapkan lokasi pabrik ini terdiri dari 1. Penyediaan bahan baku, 2. Pemasaran atau marketing, 3. Utilitas meliputi bahan bakar, air, dan listrik, kemudian yang keempat, keadaan geografis dan masyarakat. Sedangkan untuk faktor khusus dalam menetapkan lokasi pabrik terdiri dari transportasi, tenaga kerja, buangan pabrik atau waste disposal, pembuangan limbah, letak serta karakteristik lokasi, dan peraturan perundang-undangan. Faktor utama dalam menetapkan lokasi pabrik yang pertama yaitu penyediaan bahan baku. Untuk bahan baku itu sendiri merupakan bahan yang terpenting dalam operasional pabrik. Dalam penyediaan bahan baku terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain letak sumber bahan baku, kemudian kapasitas sumber bahan baku, dan berapa lama sumber tersebut dapat diandalkan pengadaannya. Kemudian kualitas bahan baku yang ada, apakah kualitas ini sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, dan cara mendapatkan bahan baku serta pengangkutannya. Faktor utama yang kedua yaitu pemasaran atau marketing. Marketing itu sendiri merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk suatu pabrik atau industri, karena pemasaran sangat menentukan keuntungan industri tersebut. Dalam pemasaran terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, di mana produk akan dipasarkan atau daerah marketing. Yang kedua, proyeksi kebutuhan produk pada masa sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, pengaruh persaingan dagang. Kemudian yang terakhir, jarak pemasaran dari lokasi dan bagaimana sarana pengangkutan untuk mencapai daerah pemasaran. Ketiga, utilitas yang terdiri dari air, listrik, dan bahan bakar yang merupakan faktor yang sangat penting karena menyangkut kelancaran proses produksi. Air itu sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi suatu industri kimia karena digunakan untuk keperluan proses, pendingin, air umpan boiler, air sanitasi, serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, air dapat diambil dari 3 macam sumber, yaitu air sungai, air kawasan, dan air PDAM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlahnya. Dalam penyediaan air, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain kemampuan sumber tersebut untuk memenuhi kebutuhan pabrik, kemudian kualitas air yang tersedia, dan pengaruh musim terhadap kemampuan penyediaan air. Selanjutnya, listrik dan bahan bakar. Listrik dan bahan bakar mempunyai peranan yang sangat penting dalam industri, terutama untuk alat penggerak dan penerangan. Pada penyediaan listrik dan bahan bakar di daerah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ada atau tidaknya serta jumlah tenaga listrik, kemudian harga tenaga listrik, persediaan tenaga listrik dan bahan bakar di masa mendatang, dan mudah atau tidaknya mendapatkan bahan bakar. 4. Keadaan geografis dan masyarakat.
Hal ini sangat mendukung iklim industri dalam menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam bekerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain kesiapan masyarakat setempat untuk berubah menjadi masyarakat industri, kemudian keadaan geografis yang menyulitkan konstruksi peralatan, spesifikasi gempa bumi, banjir, angin topan, dan lain-lain, kondisi tanah tempat pabrik berdiri yang dapat menyulitkan pemasangan konstruksi bangunan atau peralatan proses, dan kemungkinan untuk perluasan di masa yang akan datang. 5. Transportasi. Masalah transportasi perlu diperhatikan dengan benar agar kelancaran suplai bahan baku dan penyaluran produk dapat berjalan lancar dengan biaya dan waktu yang serendah mungkin. Oleh sebab itu, beberapa faktor yang ada perlu diperhatikan, antara lain jalan raya yang dapat dilalui kendaraan besar, jalur rel kereta api, sungai yang dapat dilayari kapal atau perahu, dan adanya pelabuhan serta lapangan udara. 6. Tenaga kerja. Dalam penyediaan tenaga kerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain mudah atau tidaknya mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan, keahlian dan pendidikan tenaga kerja yang tersedia, serta tingkat penghasilan tenaga kerja di daerah tersebut. 7. Buangan pabrik atau waste disposal. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada buangan pabrik, antara lain menetapkan bentuk buangan, cara pengolahan, dan terutama sekali adalah memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. 8. Pembuangan limbah. Pembuangan limbah pabrik perlu diperhatikan mengingat masalah ini sangat berkaitan dengan usaha pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh buangan pabrik, baik berupa bahan gas, cair, maupun padat. Pembuangan limbah harus memperhatikan ketentuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. 9. Site dan karakteristik lokasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi antara lain jenis tanah yang dapat berupa sawah, rawa, bukit, dan lain sebagainya, dan juga harga tanah, karena harga tanah yang relatif rendah memungkinkan untuk mendapatkan tanah yang luas, sehingga untuk perluasan pabrik dan fasilitas pendukung lainnya akan lebih mudah dan memungkinkan. 10. Peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai daerah serta ketentuan mengenai jalur untuk berdirinya industri di daerah tersebut dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah serta daerah setempat. Untuk bahasan yang kedua, ada tata letak pabrik atau plant layout. Tata letak pabrik atau plant layout adalah pembagian ruangan atau luasan pabrik untuk peletakan bangunan dan peralatan pabrik. Sedangkan bangunan dan peralatan pabrik terdiri dari storage bahan baku, ruang proses setelah storage bahan baku sampai bahan jadi atau produk, kantor, dan ruang lainnya yang menunjang pada kegiatan pabrik. Kemudian beberapa masalah khusus yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tata letak pabrik. Antara lain, yang pertama ada ruangan yang cukup agar pekerja dapat bergerak leluasa. Kedua, pergerakan atau pemindahan bahan baku juga agar lebih leluasa. 3. Mengurangi jumlah material handling menjadi sedikit dan seefisien mungkin.
4. Menempatkan bahan mudah terbakar jauh dari ruang proses. 5. Mengurangi keterlambatan pekerjaan seminimal mungkin. 6. Bentuk dan kerangka bangunan meliputi tembok dan atap. 7. Kemungkinan adanya perluasan pabrik. 8. Penanganan bahan buangan pabrik. 9. Pencegahan dan penanganan bahaya peledakan, kebakaran atau gas berbahaya. 10. Fondasi bangunan ataupun peralatan proses. 11. Ventilasi dan penerangan ruangan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan bangunan pabrik, yaitu meliputi letak bangunan pabrik disesuaikan dengan urutan proses, kemudian bahan baku dan produk dapat diangkut dengan mudah, letak bangunan proses dan perkantoran terpisah, kemudian menempatkan bahan-bahan yang berbahaya di daerah terisolasi, terakhir tersedianya lahan kosong untuk perluasan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ruang peralatan proses pabrik atau equipment layout. Yang pertama, jarak yang cukup antara satu alat dengan alat proses lainnya. 2. Urutan peralatan proses sesuai dengan fungsinya. 3. Kenyamanan suasana ruangan pabrik. 4. Aliran bahan baku dan produk yang tepat. 5. Aliran udara di sekitar areal proses harus lancar. Kemudian pencahayaan atau penerangan di seluruh areal pabrik terutama daerah proses harus memadai. Selanjutnya, ruang gerak pekerja harus leluasa, efektivitas dan efisiensi, dan jarak antara alat proses. Untuk pembahasan yang terakhir, ada luasan pabrik. Luasan pabrik ini perlu dirancang untuk mendapatkan kelancaran produksi dan meminimalkan biaya produksi. Untuk memperkirakan luasan pabrik dapat dimulai dari rangkaian proses yang ada. Selanjutnya, dengan memperhatikan fasilitas penunjang untuk kelancaran proses, kebutuhan ruang proses dapat diperkirakan. Terdapat beberapa fasilitas proses produksi beserta penunjangnya, antara lain ada pos keamanan, kemudian fasilitas untuk bahan baku dan bahan jadi, seperti parkir kendaraan besar atau truk, penimbangan dan gudang bahan baku. Kemudian fasilitas proses produksi seperti boiler, genset, bengkel dan lain sebagainya. Kemudian perkantoran. Selanjutnya fasilitas umum seperti perpustakaan, toilet, musola dan lain-lain. Kemudian fasilitas umum seperti parkir kendaraan tamu, lingkungan hidup dengan fasilitas taman, kemudian perluasan pabrik. Berdasarkan faktor desain plan layout dan equipment layout yang perlu diperhatikan, maka desain pembagian ruangan pabrik harus memperhatikan kebutuhan ruangan agar proses operasi pabrik dapat berjalan dengan lancar dan efektif serta efisien. Untuk hasil desain layout itu meliputi denah seluruh pabrik termasuk bengkel, kantor, dan utilitas. Kemudian layout lengkap untuk bagian proses dengan menggambarkan denah pada setiap tingkatan lantai. Kemudian dalam gambar layout harus sudah jelas cara-cara penerimaan, penyimpanan bahan baku, serta cara pengepakan dan pemberangkatan produk. Berikut contoh soal suatu desain
pabrik hexamethyldiamine sampai pada tahap desain plan location, plan layout, dan equipment layout berdasarkan pada beberapa pertimbangan dan faktor-faktor penentu lokasi pabrik, maka di manakah sebaiknya lokasi pabrik tersebut didirikan dan didesain plan layout serta equipment layout pabrik tersebut. Untuk penyelesaiannya, dasar pemilihan lokasi tersebut adalah penyediaan bahan baku. Bahan baku utama pembuatan hexamethyldiamine adalah amonia, hidrogen, dan adiponitril. Amonia ini didapatkan dari PT Petrokimia Gresik, kemudian hidrogen dari Surabaya, dan adiponitril didapatkan dengan mengimpor dari Amerika Serikat. Kemudian utilitasnya, tenaga listrik dapat diperoleh dengan mudah karena adanya penyediaan listrik untuk industri daerah Jawa dan Bali. Kebutuhan air diperoleh dari air sungai sekitar daerah Gresik. Untuk pemasarannya, konsumen utama dari hexamethyldiamine adalah industri yang bergerak dalam bidang industri tekstil, yaitu sebagai bahan baku utama dalam produksi nilon. Sedangkan Jawa Timur merupakan daerah sentra industri sehingga memudahkan pemasaran hasil produksinya. Selanjutnya, untuk transportasi, sebagai kawasan industri, Gresik ini memiliki sarana transportasi yang memadai, baik darat dengan jalur kereta api dan jalur tol ke berbagai daerah lain. Untuk lautnya, pelabuhan Tanjung Perak maupun udara yaitu Bandara Juanda, sehingga mempermudah distribusi bahan baku maupun produk yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk tenaga kerja, untuk mendapatkan tenaga kerja ini, baik buruh maupun tenaga kerja ahli tidak akan mendapatkan kesulitan. Berarti ini karena lokasi pabrik berada di daerah industri. Selain itu, Pulau Jawa ini juga merupakan daerah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi, sehingga tersedianya tenaga kerja cukup terjamin. Berdasarkan grading beberapa daerah dengan pertimbangan faktor-faktor penentu lokasi pabrik, maka lokasi pabrik hexamethyldiamine ini sebaiknya didirikan di daerah kawasan industri Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kebutuhan tanahnya seluas 11.000 meter persegi atau 1,1 hektar. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.